Wanita ingin melompat ke dalam air untuk mencari pacarnya. Tapi dia tidak tahu bahwa kedalaman air hanya beberapa sentimeter. Saat dia bersiap untuk berlari, anjing melihatnya dan mulai menggonggong dengan panik. Pria yang melihat segera menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Wanita tidak bisa berdiri dengan baik. Kepalanya terbentur keras ke papan loncat. Dia jatuh langsung ke dalam kolam renang. Pria tidak sempat berpikir lebih jauh. Dia segera berenang menuju pacarnya. Dia meletakkan pacarnya di atas kasur udara. Melihat pacarnya terus berdarah, dia segera menyelam ke dasar air, mengambil jubah mandi yang ada di dasar. Dengan cepat membantu pacarnya menghentikan pendarahan. Pria berteriak minta tolong. Anjing di sampingnya sangat mengerti, juga ikut berteriak membantu tuannya. Tapi semua itu sia-sia, karena kolam renang ini sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Beberapa jam yang lalu, pria datang ke sini untuk berenang. Ternyata seorang orang misterius. Diam-diam membuka katup pembuangan. Air kolam dengan cepat mengalir ke saluran pembuangan. Ketika pria terbangun oleh suara gonggongan anjing, air kolam sudah mengalir setengahnya. Pria itu tiba-tiba merasa tidak enak. Dia segera berenang menuju tepi. Tapi saat itu dia baru menyadari, kolam renang ternyata tidak memiliki tangga. Dia ingin mencoba memanjat ke atas, tapi ubin terlalu licin. Dia sama sekali tidak memiliki tempat untuk berpegangan. Jadi dia membawa kasur angin. Ingin menginjak kasur angin untuk memanjat, tapi masih belum cukup tinggi. Saat itu, dia melihat melalui cermin reflektif. Melihat ponsel di tepi pantai. Pria itu tiba-tiba mendapatkan ide. Dia menarik sabuk kimononya, mengikatnya pada kacamata, mencoba untuk menarik ponsel itu. Tapi dia telah mencoba berkali-kali. Semua berakhir dengan kegagalan. Dalam keadaan tanpa pilihan, dia hanya bisa berteriak minta tolong. Tapi kolam renang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Saat itu, pacarnya tiba-tiba menelepon. Ponsel bergetar dan jatuh ke tepi kolam. Pria itu tiba-tiba melihat harapan. Dia mengulurkan tangan dan menatap ponsel dengan penuh perhatian. Anjing di sampingnya kuat, juga terus memberi semangat kepada tuannya. Tapi dia tidak bisa berdiri dengan baik. Dia malah jatuh ke tepi kolam. Anjing itu berusaha keras untuk memanjat, tapi dinding kolam itu terlalu licin. Tidak bisa memanjat sama sekali. Di satu sisi ada ponsel yang bisa menyelamatkan nyawa. Di satu sisi adalah hewan peliharaan yang paling dicintai. Hati pria itu sangat terombang-ambing. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu. Dia menggunakan kasur angin untuk menopang kedua kaki anjingnya. Berhasil mengangkat anjingnya ke atas. Tapi ketika dia menoleh, ponsel sudah jatuh ke bawah. Pria itu sangat menyesal. Di dalam hati terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara getaran dari belakang. Dia menoleh untuk melihat. Ponsel ternyata jatuh di tepi kolam renang. Ternyata ponsel masih terhubung dengan kabel charger. Pria itu berenang dengan sekuat tenaga. Namun saat itu, permukaan air sudah turun cukup banyak. Dia sama sekali tidak bisa meraih ponsel. Melihat ponsel hampir jatuh, pria itu memutuskan untuk berjuang. Dia melompat dengan penuh usaha ke atas. Sayangnya tidak berhasil menangkap. Ponsel tetap jatuh ke dalam air. Dia segera menyelam ke dasar air, mengambil ponsel itu. Malangnya, ponsel sudah tidak bisa dinyalakan. Harapan sekali lagi dipadamkan. Hatinya seketika terasa dingin. Agar tidak membiarkan permukaan air terus turun, dia menyelam ke dasar air, menggunakan jubah mandi untuk menutup saluran pembuangan. Namun ketika dia ingin muncul ke permukaan, rantai celananya terjebak di saluran pembuangan. Pizza yang dia pesan sudah sampai. Pengantar terus-menerus menelepon mencari orang. Sementara itu pria juga melihat pengantar. Namun tidak peduli seberapa keras dia berteriak, suaranya tidak sampai ke tepi. Melihat pengantar hampir pergi, pria mengerahkan semua tenaganya. Akhirnya memutuskan rantai. Dia cepat-cepat berenang ke permukaan, terus berteriak minta tolong. Namun suaranya tertutup oleh suara bising motor. Sekali lagi kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Sepertinya keberuntungan pria seumur hidupnya sudah habis digunakan. Saat ini pria sudah sangat lelah. Dia hanya bisa merangkak ke atas pelampung menunggu pertolongan. Tidak tahu sudah berapa lama, pacar melihat pria tidak menghubungi kembali. Dia pun pergi langsung ke kolam renang. Melihat pacarnya tidur di kolam renang, dia ingin memberi pacarnya kejutan. Namun yang terjadi adalah adegan di awal cerita. Kejutan itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Langit dengan cepat menjadi gelap. Pacar masih tidak sadarkan diri, dan kepalanya masih terus mengeluarkan darah. Anjing tiba-tiba menggonggong keras ke arah pintu masuk. Pria menoleh untuk melihat, dan ternyata melihat seekor buaya. Pria segera memberi isyarat kepada anjing untuk tidak bersuara. Namun buaya sudah mengincar anjing, dan perlahan-lahan mendekatinya. Siapa sangka buaya tidak bisa berdiri dengan baik, dan jatuh ke dalam kolam renang. Selesai sudah. Dia menyelam ke dasar air untuk mencari buaya. Namun tidak ada jejak buaya yang terlihat. Pria segera menarik pacarnya mundur. Lagi pula, bahaya yang tidak terlihat adalah bahaya yang sebenarnya. Pria itu menginjak di atas sofa, selalu mencari gerakan buaya. Namun untungnya buaya tidak lapar, tidak menghabisi pria itu. Hingga keesokan harinya, air kolam sudah mengering. Buaya mengawasi dengan tajam di samping.
dan luka pacar masih mengeluarkan darah. Harus dibalut kembali. Pria melihat sekeliling, menemukan bahwa di mulut buaya ada selembar pita. Sekarang pacar bisa diselamatkan. Pria mengulurkan tangannya ke dalam mulut buaya. Dia ingin mengambil selotip di dalamnya. Pria sama sekali tidak berani lengah. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Tiba-tiba anjing di atas mulai menggonggong. Pria itu terkejut. Dia segera memberi isyarat kepada anjingnya untuk tidak bersuara. Untungnya buaya itu tidak terbangun. Pria itu menyesuaikan kembali sikapnya. Dia mengulurkan tangannya lagi. Hasilnya, untungnya pria itu cukup cepat tangannya. Jika tidak, jika dia digigit, tangan mungkin langsung terkena dampak. Setelah mendapatkan selotip, pria itu segera membalut pacarnya. Mereka terjebak di kolam renang yang terbengkalai ini. Sudah 2 hari 2 malam. Ponsel tidak bisa dinyalakan. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Saat itu pria melihat saluran pembuangan di samping. Mungkin ada kesempatan untuk keluar di bawah. Tapi saat dia mendekat, dia baru menyadari. Ada skrup yang mengikat penutup lubang. Dia memperhatikan gerakan buaya. Sambil mencoba memutar skrup. Tapi dia sudah memutar cukup lama. Penutup lubang tetap tidak bergerak. Dia terpaksa kembali ke sisi pacarnya. Saat itu dia melihat kalung pacarnya, yang kebetulan bisa digunakan sebagai alat. Dia baru saja melepas kalung itu. Tiba-tiba dia melihat buaya berbaring di atas penutup lubang, dan membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Pria itu terpaksa merobek selotip, menggunakan selotip sebagai senjata, terus-menerus memukul buaya. Untungnya buaya tidak mempermasalahkannya. Buaya itu berbalik dan pergi. Pria itu mengambil kesempatan, menggunakan kalung untuk memutar skrup. Berhasil membuka penutup lubang. Pria itu menjulurkan kepalanya untuk melihat. Di bawah memang ada jalur. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik berjuang sedikit. Dia segera kembali ke sisi pacarnya, ingin membangunkan pacarnya untuk masuk bersama. Namun, buaya itu mengambil kesempatan saat pria tidak memperhatikan. Ternyata diam-diam merayap masuk. Pria itu menunggu di luar cukup lama. Buaya itu tidak juga keluar. Melihat pacarnya dalam bahaya, pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Setelah dia melompat turun, dia memilih arah sembarangan. Dia tidak tahu buaya berada di sisi mana. Sekarang hanya bisa berharap keberuntungan. Jangan salah, dia cukup beruntung. Dia benar-benar menemukan jalan keluar. Hanya saja pintu keluar terkunci. Dia terus meneriakkan minta tolong. Namun dia tidak tahu bahwa buaya sedang mencuri di rumah. Mendekati pacarnya perlahan. Anjing menyadari bahaya, terus melompat-lompat dengan panik. Pria itu juga melihat dari cermin reflektif. Melihat gerakan buaya, dia segera kembali ke jalan yang sama. Sementara itu, buaya sudah berada di samping pacarnya. Buaya ingin merayap ke pinggang wanita, dan menggigitnya menjadi 2 bagian. Untungnya pria itu muncul tepat waktu, menghempaskan buaya lebih dari 80 meter. Buaya masih tidak menyerah. Dia kembali mengusirnya dengan tongkat. Akhirnya berhasil mengusir buaya. Namun pria itu kelelahan, bahkan mengalami gejala pusing. Situasinya tidak menguntungkan. Ketika malam tiba, pacarnya juga terbangun. Tetapi tidak ada air atau makanan di sini. Mereka berdua mungkin tidak bisa bertahan lama. Saat itu, mereka berdua menemukan buaya sangat aneh. Berdiam di sana sepanjang hari tanpa bergerak. Baru pada hari berikutnya mereka tahu. Ternyata buaya itu bertelur 1 sarang. Namun pria itu kembali merasa pusing saat itu. Dalam sekejap, dia pingsan. Buaya itu kuat. Buaya itu perlahan merayap mendekatinya. Melihat buaya semakin dekat, anjing itu segera memperingatkan. Pria itu tahu buaya sudah terjebak. Dia segera bangkit. Dia dengan cepat memasukkan buaya ke dalam saluran pembuangan, lalu menutupnya dengan penutup sumur dengan erat. Pacar segera memindahkan sofa, tertekan dengan kuat di atasnya. Ternyata semua ini adalah rencana mereka. Tujuannya adalah untuk mengambil telur buaya. Mereka menggunakan kacamata untuk memfokuskan cahaya, ditambah dengan metode menggosok kayu untuk membuat api. Berhasil menikmati makan malam telur buaya. Setelah mendapatkan tenaga, mereka menginjak sofa, mencoba menggunakan cara membentuk tangga manusia, melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Tapi kolam renangnya lebih dari 6 meter dalam. Mereka sama sekali tidak bisa menjangkau dasar. Akhirnya berakhir dengan kegagalan. Untuk bisa melarikan diri, mereka tetap memindahkan sofa, memutuskan untuk keluar melalui saluran pembuangan. Setelah buaya keluar, kedua orang itu cepat-cepat masuk ke dalam. Sementara itu, buaya menyadari telurnya hilang, mengamuk dan bergerak menuju kedua orang itu. Untungnya pria itu bereaksi cukup cepat. Sebuah seluncuran masuk ke dalam, sehingga tidak digigit oleh buaya. Mereka aman, tapi buaya itu berteriak marah. Kedua orang itu tidak berani lengah, segera mencoba membuka jalan keluar. Saat itu, anjing tiba-tiba menggonggong. Ternyata dia menemukan sebuah drone. Pria itu segera berteriak meminta pertolongan. Tapi pihak lain tampaknya tidak melihat. Pria itu tidak bisa melewatkan kesempatan. Segera kembali ke jalan yang sama. Tapi saat dia membuka penutup sumur itu, dia benar-benar terkejut. Ternyata ini hanya sebuah mainan. Di atas tidak ada kamera, tapi dia tetap berteriak minta tolong.
Dia yakin orang yang mengendalikan mainan itu ada di dekatnya. Namun buaya di sampingnya seolah-olah menertawakannya. Mengira dia sama sekali tidak bisa melarikan diri dari sini. Saat itu juga, angin kencang menerbangkan kawat di sampingnya. Kawat itu pas untuk dipanjat ke atas. Pria itu sepertinya melihat harapan. Dia segera mulai memanjat ke atas. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Di atas kawat itu penuh dengan duri. Belum sempat memanjat 2 langkah. Tangan pria itu sudah penuh dengan darah. Dia hanya bisa menggigit bibirnya. Terus memanjat ke atas. Dan kawat itu tidak kuat. Pria itu hampir terjatuh. Dia menggenggam kawat dengan erat. Karena ini adalah satu-satunya harapannya. Dia hampir berhasil. Kawat itu tiba-tiba terlepas. Pria itu seketika kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Pria itu merasakan sakit yang luar biasa. Setelah membalut luka dengan sederhana, dia pun pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia merasakan sakit yang hebat di kakinya. Dia mengangkat kepalanya. Ternyata buaya menggigit lukanya. Pria itu sangat ketakutan. Dia segera menendang buaya itu. Tapi bagaimana buaya bisa membiarkan mangsanya melarikan diri? Dia membuka mulutnya yang lebar dan berdarah. Mendekati pria itu perlahan. Saat-saat kritis, pria itu meraih ember di sebelahnya. Dia mulai memukul buaya dengan keras. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya buaya tidak tahan dengan serangan itu. Buaya itu meludahkan 2 kali air liur ke arah pria itu. Lalu berbalik dan pergi. Pria itu kembali merangkak ke saluran pembuangan malam itu. Kali ini dia merangkak ke sisi lain. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan merangkak cukup lama. Akhirnya dia menemukan sebuah jalan keluar. Dia mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong penutup lubang. Begitu dia naik, dia bisa melarikan diri. Pria itu tidak sabar untuk merangkak naik. Namun, detik berikutnya dia terkejut. Di sini mana mungkin ada jalan keluar? Ini hanya kolam renang yang lain. Pria itu benar-benar putus asa. Kegagalan demi kegagalan membuatnya merasa ingin mati. Keesokan harinya, sebuah mainan jatuh ke bawah. 2 udang kecil mengatur kaki mereka. Mereka datang ke dasar kolam untuk mengambil mainan. Namun, mereka tampaknya setengah buta. Tidak hanya tidak melihat jejak darah, bahkan tidak melihat buaya di bawah sofa. Pria itu mendengar seseorang berbicara. Dia segera berusaha keras untuk merangkak kembali. Namun, saat membuka penutup lubang, dia menemukan bahwa kedua orang itu sudah pergi. Dia berteriak minta tolong. Namun, saat itu dia tidak bisa bersuara. Untungnya, mereka masih pergi. Namun, tangga itu tertinggal. Pria itu sekali lagi melihat harapan. Namun, saat dia mendekat, buaya itu menghalangi jalannya. Selesai sudah. Apa yang harus kita lakukan? Pacar saya terjebak air. Jika tidak segera menyelamatkannya, takutnya akan terlambat. Menghadapi buaya yang tidak mau memberi jalan, pria memutuskan untuk bertarung sampai mati. Dia melilitkan kawat di tangannya, bersiap untuk bertarung melawan buaya. Namun, buaya yang lebih dulu menyerang, menggigit kaki kiri pria dengan sekali gigit. Pria yang kuat menendang buaya, lalu berbalik, berdiri di atas buaya, menghadap kepala buaya. Ini adalah keluaran yang gila. Kemudian dia mengambil pipa besi, menggunakan jurus terhadap buaya. Teknik tongkat yang jatuh dari langit, langsung menusuk ke dalam mulut buaya. Buaya langsung mati seketika. Saat itu pria ingin memanjat tangga untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tangga ternyata terjatuh karena ember yang meluncur. Terangkat ke atas. Sekarang sudah selesai. Tidak ada harapan terakhir lagi. Pria itu kembali hancur. Segala sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari ini, seolah-olah Tuhan sedang menyiksanya. Saat itulah, pacar meniup peluit meminta bantuan pria. Anjing mengira itu memanggilnya. Pria yang kuat segera menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Anjing akhirnya berlari ke kolam renang. Akibatnya, ditarik kembali oleh tali. Tak lama kemudian, dia kehilangan napas. Pria itu sangat sedih. Jika tidak menyelamatkan pacar sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Dia menahan kesedihan, menarik tali anjing dan merangkak ke kolam. Akhirnya dia sampai di saluran pembuangan, menggunakan pipa besi untuk membuka penutup lubang. Berhasil menyelamatkan pacarnya. Untungnya pria datang tepat waktu. Pacar tidak tenggelam. Keduanya berpelukan erat. Sejak saat itu, mereka memutuskan tidak akan pernah kembali ke kolam seumur hidup mereka.